Karena orang-orang musyrik mereka itu mencintai Allah ya dengan kecintaan yang sebanding dengan kecintaan kepada yang selainnya. Jadi orang-orang musyrik mereka memiliki rasa cinta kepada Allah ya. Nah, ada rasa cinta mereka kepada Allah. Nah, tapi mereka juga mencintai selain Allah, mencintai sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, dan ini syirik ya. Ini syirik. Nah, jadi orang-orang musyrik mereka juga mencintai Allah. Mereka mengakui Allah. Nah, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pencipta, zat yang mengatur alam semesta. Mengakui mereka. Nah, ya, tapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencintai Allah dan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hakikat kesyirikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, wa amma mahabbatal mu'minin lillahi fahiya mahabbatun khalisah. Adapun ya, kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecintaan yang murni. Ya. Kecintaan yang murni, yang ikhlas. Mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, mereka mencintai Allah, mencintai sesuatu karena Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab." Dan seandainya orang-orang yang zalim ya, mereka melihat ya, ketika mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasannya kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu siksaannya sangat keras. Syadidul 'adzab. Sangat keras siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaqulu jalla wa ala. Kata Syekh Shalih bin Fauzan menjelaskan tentang ayat ini, "Lau ya'lamuna ma sayauluna ilaihi yaumal qiyamah ma'a man 'abaduhum lakana lahum hala akhar." Ya. Seandainya mereka mengetahui bahwasanya mereka ya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya, beserta dengan apa-apa yang mereka sembah, maka tentu mereka ya akan berada pada keadaan yang lain. Ya. Li'annahum fi yaumil qiyamah yatabarra al-matbu'un minal atba'. Karena pada hari kiamat ya, itu mereka orang-orang yang diikuti, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berlepas diri. Ya. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti ya, mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, wa ra'aul 'adzab, dan mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab. Maka terputuslah rasa cinta di antara mereka. Ya, tidak ada lagi rasa cinta. Karena kecintaan mereka bukan kecintaan karena Allah. Nah, ya. Nah, kecintaan yang dibangun karena selain Allah Subhanahu wa taala itu di akhirat akan terputus. Ya. Masing-masing akan berlepas diri mereka. Nah, masing-masing akan berlepas diri. Demikian pula orang-orang yang menyembah selain Allah, apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu akan berlepas diri pada hari kiamat. Ya, berlepas diri dari orang-orang yang menyembah mereka. Berlepas diri. Dan masing-masing mereka akan melihat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala ya, innamat takhadtum min dunillahi awsanan mawaddata bainikum fil hayati dunya. Ya. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan ya, yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala ya, yang kalian jadikan sesembahan tersebut berupa patung-patung ya, mawaddata bainikum fil hayati dunya. Kecintaan di antara kalian itu hanya sekedar kecintaan di kehidupan dunia. Ya, hanya di kehidupan dunia. Nah,
Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Dan kemudian pada hari kiamat, ya, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya itu saling mengingkari. Ya, saling berlepas diri, saling mengingkari. Ya, wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Dan ya, antara kalian ya, dengan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu akan saling melaknat. Akan melaknat. Ya, wa ma'wakumun nar. Dan tempat kembali kalian adalah an-nar. Nah. Ammal ladzi 'abadullaha wa akhlasu lahul ibadah fa innallaha jalla wa 'ala yatawallahum fil akhirah wa yukrimuhum wa yudkhiluhumul jannah. Adapun orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan menaungi mereka, ya. Nah, fa innallaha jalla wa 'ala yatawallahum, akan melindungi mereka pada hari kiamat dan akan memuliakan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Nah, ya. Jadi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, memurnikan kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menjadi walinya pada hari kiamat. Nah, dan akan memuliakannya dengan memasukkannya ke dalam al-jannah. Nah, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Ya. Teman-teman dekat ya. Teman-teman dekat sebagian mereka ya, itu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Akan menjadi musuh illal muttaqin. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ya. Apalagi kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza ma'alul mu'minin fil akhirah. Maka ini tempat kembalinya kaum mukminin pada hari kiamat. Wa dzaka malul musyrikin fil akhirah. Dan itu pula ya tempat kembalinya kaum musyrikin pada hari akhirah. Yaitu tempat kembalinya kaum mukminin al-jannah. Adapun kaum musyrikin tempat kembali mereka adalah an-nar. Wa in kanu fid dunya yatamassakuna bi ibadati tilkal ma'budat. Walaupun mereka di dunia ya mereka ya berpegang teguh dengan peribadahan-peribadahan mereka ya yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yuqatiluna dunaha wa yastamituna wa yuzhaquna anfusahum difa'an anha. Yang mereka berperang demi membela sesembahan tersebut, mereka rela mati dan rela untuk menumpahkan darah, mengorbankan jiwa, ya, mengorbankan jiwa-jiwa mereka dalam rangka membela sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, fa innahum yaumal qiyamati satanqalibu hadhil mawaddah wa hadhihi ya, wa hadhihi as-silah. Maka pada hari kiamat ya semuanya akan terbalik. Ya. Kecintaan di dunia ya kepada selain Allah nanti pada hari kiamat akan terbalik. Ya. Akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Antara yang menyembah dan disembah. Akan menjadi musuh, akan saling melaknat. Akan saling berlepas diri. Nah, tanqalibu adawatan wa qati'atan wal 'a'udzu billah. Akan berubah, akan berbalik menjadi permusuhan. Ya. Nah, permusuhan pada hari kiamat. Nah, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Nah, sungguhnya teman-teman dekat ya, para teman-teman dekat al-akhilla ya. Yauma idzin ba'dhum, pada hari itu yaitu hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ya. Jadi pertemanan di dunia, ya, kedekatan, persahabatan, keakraban di dunia yang tidak dibangun ya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, tidak dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pada hari kiamat akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, ma yabqa illal mawaddah bainal muttaqin. Tidak ada yang tersisa dari kecintaan. Ya, tidak ada dari kecintaan yang tersisa pada hari kiamat kecuali kecintaan orang-orang yang bertakwa. Ya, yang mereka melandasi cinta tersebut di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha muassasatun ala asasin sahih. Karena kecintaan mereka dibangun di atas pondasi yang sahih. Nah, yaitu kecintaan karena Allah. Ya. Berloyalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Tabqa fid dunya wal akhirah. Maka kecintaan yang seperti ini, ya, itu akan kekal di dunia dan di akhirat. Ammal mawaddatul lati bainal kuffar wal musyrikin fa innaha tanqati'u wa tanqalibu ila adawah. Adapun al-mawaddah, ya, kecintaan, kasih sayang, nah, di antara orang-orang kufar dan orang-orang musyrik, maka kecintaan tersebut akan terputus dan akan berbalik. Kecintaan tersebut, ya, dan kasih sayang tersebut akan berubah, ya, menjadi apa? Menjadi permusuhan. Nah, musuh. Nah, kemudian Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah taala melanjutkan penjelasan tentang an-nau'us tsani. Nah, jenis yang kedua dari mahabbah. Nah, ya, jenis yang kedua dari mahabbah, yaitu mahabbatul batil wa ahlih wa bughdul haqq wa ahlih. Yaitu mencintai kebatilan dan pelakunya, dan membenci al-haq dan pelakunya. Kata beliau hafizahullah taala, hadis sifatul munafiqin. Maka ini merupakan sifat orang-orang yang munafik, membenci ahlul haq, ya, dan mencintai ahlul batil. Ini orang-orang munafik. Fa innahum yuhibbuna al-batil wa yakrahuna al-haq. Karena mereka mencintai kebatilan, ya, dan ahlul batil, dan mereka membenci ahlul haq, membenci al-haq dan ahlul haq. Yuhibbuna al-kuffar wa yubghiduna al-mu'minin. Mereka mencintai orang-orang kufar, ya, dan membenci kaum mukminin. Nah, ini ya, ini orang-orang munafik. Nah, lebih mencintai orang-orang kafir, ya, memuji orang-orang kafir dan merendahkan kaum mukminin. Ya, ini sifat-sifat orang munafik yang bisa dilihat. Nah, kagum dengan kemajuan orang-orang kafir, kagum. Ya, lihat orang-orang kafir, mereka maju. Negara-negara kafir mereka maju, sementara kaum mukminin tertinggal, ya, di mana-mana tertindas. Nah, ya, memuji mereka. Ini termasuk sifat-sifat orang-orang munafik. Ya, mereka lebih mencintai orang-orang kafir. Nah, lebih mencintai pemimpin yang kafir daripada pemimpin yang mukmin. Nah, ya, kalau si fulan yang kafir yang memimpin, maju, ya, negara kita maju, provinsi kita maju, ya. Nah, kinerjanya bagus, sehingga mereka lebih memilih orang-orang kufar sebagai pemimpin, ya, memilih orang-orang kufar sebagai pemimpin. Nah, tidak mereka pandang, ya, walaupun orang tersebut telah mencela agama Allah Subhanahu wa taala, telah mencela Islam, mencela kaum muslimin. Nah, tetap dikagumi, ya, ya, kekaguman karena perkara-perkara dunia. Nah, ini, ya, merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat orang-orang munafik. Membenci para ulama, ya, membenci para ulama. Sementara kebalikannya mencintai ahlul bid'ah. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri orang-orang munafik. Ya, para ulama yang membela sunnah, ya, membela sunnah, nah, mendakwakan sunnah, ya, mereka benci. Sementara
Ahlul batil, ahlul bid'ah, mereka puji. Nah, wan nifaq huwa izharul Islam wa ibtalul kufur. Adapun munafik itu maknanya apa? Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ini makna munafik. Dan ini nifaq i'tiqad ya. Ini yang seperti ini namanya nifaq i'tiqad. Nifaq yang berkaitan dengan keyakinan. Ya. Karena nifaq ada dua, nifaq amali. Ini tidak sampai menyebabkan orangnya kufur, tapi dia fasik. Adapun nifaq i'tiqad, nifaq i'tiqadi, nifaq yang berkaitan dengan keyakinan, yaitu orang yang menyembunyikan kekufurannya. Ya, dia sebenarnya kafir. Nah, tapi dia menampakkan keislaman. Ya. Nah, ini orang-orang munafik. Mereka bukan muslim, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang-orang mukmin, walaupun mereka menampakkan keislaman. Ya. Contoh yang paling jelas ataupun yang paling cocok dalam permisalan ini adalah orang-orang Rafidhah, Syiatul Rafidhah. Ya, yang mereka menampakkan keislaman. Nah, identitasnya Islam. Penampilannya Islam, menamakan diri mereka kaum muslimin, muslim Syiah. Nah, padahal hakikatnya mereka bukan muslim. Ya, mereka bukan dari kaum muslimin. Jauh beda. Keyakinannya beda, akidahnya beda, kitabnya beda, ya, rasulnya beda. Nah, bahkan yang disembah juga beda. Nah, ini kaum mukminin, ini Syiah, dan mereka bukan saudara kita. Ya, Syiah bukanlah saudara kita sesama muslim. Nah, wa alamatul munafiqin, adapun alamat kemunafikan, ya, tanda-tanda kemunafikan, annahum yuhibbuna ahlal batil wa yubghiduna ahlal haq. Mereka mencintai ahlul batil. Ya, pengusung kebatilan. Dipuji, diilulukan, dan mereka membenci ahlul haq. Nah, fa idza ra'aita man yubghidu ahlal haqqi khususan sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yubghidu ulama'il ummah wa a'immatil muslimin fa'lam annahu munafiq. Maka apabila engkau melihat ada orang yang membenci ahlul haq, terkhusus para sahabat, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membenci para ulama dan imam-imam kaum muslimin, fa'lam annahu munafiq. Maka ketahuilah orang yang seperti itu adalah orang yang munafik. Nah, ya, orang munafik. Wa in kana yuzhirul Islam, walaupun mereka menampakkan keislaman, ya, menampakkan keislaman. Nah, KTP-nya muslim. Nah, bahkan gelarnya apa? Ustadz, kiai, ya. Nah, kiai haji. Nah, tapi pernyataan-pernyataannya banyak yang mencela Islam, ya, melecehkan, merendahkan syariat Islam. Ya, walaupun itu dianggap sepele, syariat-syariat yang mereka anggap kecil. Ya, yang mengatakan orang yang memelihara jenggot orang goblok. Ya, yang mengatakan orang-orang yang pakai cadar seperti ninja. Ya, atau yang selainnya, yang memakai celana di atas mata kaki kebanjiran, atau yang sejenisnya. Nah ini mencela syariat Islam. Ya. Nah, yang mengatakan syariat Islam tidak sesuai untuk diterapkan pada zaman kita, ya, sehingga mereka mau merubah hukum-hukumnya itu telah jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau merubah hukum waris setara. Ya, bagian wanita dengan bagian laki-laki itu harus disetarakan, karena sekarang sudah sama, setara. Ya, kesetaraan gender, ya, istilahnya. Nah, mau merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Walaupun mereka menampakkan keislaman, wa yusyhidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fil zahir. Ya, walaupun mereka juga, ya, bersyahadat secara zahir, ya, la ilaha illallah. Nah, wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, mereka bersyahadat secara zahir.
lakinnahu fil batin mulhidun kafirun yatasattaru bil islami wa bis syahadatain. Akan tetapi mereka ya di dalam batinnya, secara batin mereka adalah orang-orang yang mulhid. Ya, orang-orang yang menyimpang, kafir. Ya, yang mereka bersembunyi dengan keislaman mereka dan dengan syahadat mereka. Ya. Wa illa fa huwa kafirun fid darkil asfali minan nar. Ya. Nah, apabila tidak demikian, maka sesungguhnya hakikat mereka adalah orang-orang kafir. Nah, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditempatkan di tempat yang paling bawah, ya, di keraknya api neraka. Waliyadzubillah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik, ya, itu mereka berada di kerak paling bawah, ya, tempat yang paling bawah dari an-nar. Ya. Jadi an-nar itu semakin ke bawah, itu semakin keras siksaannya. Ya. Istilahnya darokat. Darokat itu ke bawah. Kalau al-jannah itu darajat, ya, ke atas, bertingkat-tingkat ke atas. Semakin ke atas tingkatannya itu semakin tinggi, ya. Kenikmatannya semakin istimewa, semakin besar. Nah, ini orang-orang munafik diancam, ya, dengan ditempatkan di posisi paling bawah dari api neraka. Dan orang-orang munafik ini sangat membahayakan kaum muslimin, ya. Nah, yang paling banyak merusak Islam adalah orang-orang munafik, karena mereka menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Mereka lebih berbahaya dari orang-orang yang jelas kekufurannya, yang jelas-jelas kafir, ya. Sehingga orang-orang munafik itu lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Syiah mereka lebih berbahaya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, demikian pula ahlul bid'ah, ya. Ahlul bid'ah mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Nah, dari sisi apa? Dari sisi mereka, ya, itu merusak dari dalam, ya, sehingga umat tidak bisa mengetahui kalau itu adalah kesesatan. Nah, oleh karena itu para ulama mereka membantah ahlul bid'ah, ya, sibuk mereka membantah ahlul bid'ah, ya, daripada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian mereka hizbiyun menuduh para ulama, ya, hanya sibuk membid'ahkan, ya, mentahzir. Nah, sementara orang Yahudi dan Nasrani dibiarkan. Nah, dan ini jahil, tidak mengerti. Nah, jelas umat jelas mengetahui, ya, tentang kesesatan orang Yahudi dan Nasrani. Mengetahui mereka kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir. Nah, sehingga tidak perlu, ya, dijelaskan, sudah tahu dan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, maka ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.